Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta PPG tahun 2025. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal lanjutan modul profesional fikih, yaitu topik 6, topik 7 dan topik 8 yang berjumlah 15 soal lengkap dengan jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan soal yang akan kita bahas kali ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu peserta PPG. Amin ya robbal alamin. Soal nomor 1 yaitu topik 6 pemerintahan dalam Islam. Soal nomor 1 pertanyaannya adalah sejarah Khulafaur Rasyidin memberikan banyak pelajaran tentang pemerintahan Islam. Apa yang dapat dipelajari dari pemerintahan Umar bin Khattab dalam konteks keadilan sosial? Pertanyaannya adalah apa yang dapat kita pelajari dalam Khalifah Umar bin Khattab dalam konteks keadilan sosial? A. Pilihan jawabannya A. Khalifah Umar memastikan kesejahteraan semua warga termasuk non-muslim. B. Khalifah Umar menghapuskan hak kepemilikan pribadi. Yang C. Khalifah Umar memberlakukan pajak tinggi bagi non-muslim. Yang D. Khalifah Umar memprioritaskan pembangunan masjid daripada infrastruktur. Dan yang pilihan yang E adalah Khalifah Umar hanya fokus pada kepentingan kaum muslimin. Jawaban yang tepat menurut Bapak Ibu silahkan yang mana, A, B, C, atau D. Jawaban yang tepat silahkan. Kita lihat yang E ini jawabannya menurut saya kurang pas. Yang D juga sama. Yang C ini juga sama, kurang pas ya. Yang B, Khalifah Umar menghapuskan hak pemilikan pribadi, juga kurang tepat. Yang paling tepat menurut saya adalah Khalifah Umar memastikan kesejahteraan semua warga termasuk non-muslim. Ya, jawaban yang paling tepat yang A ya Bapak Ibu. Ini jawabannya dan penjelasannya, silahkan Bapak Ibu dibaca saja. Kalau sudah, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah prinsip syura atau musyawarah menekankan pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks demokrasi, bagaimana prinsip ini diterapkan? Pertanyaannya adalah dalam konteks demokrasi, bagaimana prinsip ini diterapkan? A. Memberikan hak suara kepada setiap warga negara. Yang B. Membatasi keputusan pada elit pemerintah saja. Yang C. Melibatkan hanya kelompok mayoritas. Yang D. Mengutamakan keputusan sepihak. Yang E. Menunjuk pemimpin berdasarkan garis keturunan. Silakan Bapak Ibu dijawab pilihan jawaban A, B, C, D sampai dengan E. Kira-kira mana yang paling tepat? Kalau sudah, kita mulai ya Bapak Ibu. Yang E ini kurang tepat menurut saya. Yang D juga ini kepentingan sepihak, ini kurang pas. Yang C melibatkan hanya sekelompok mayoritas, ini sama dengan jawaban yang D, kurang pas. Yang B membatasi keputusan pada elit pemerintah saja, ini juga sama dengan B, C, D. Yang tepat, paling tepat yaitu yang memberikan hak suara kepada setiap warga negara. Ini paling tepat jawabannya Bapak Ibu ya. Kita lihat jawabannya. Ya, yang A. Ini penjelasannya, silahkan Bapak Ibu dibaca dan dipahami. Di sini ada penjelasannya. Kalau sudah, kita lanjut ke soal nomor 3. Salah satu tantangan dalam penerapan pemerintahan Islam adalah keberagaman masyarakat. Bagaimana prinsip Islam mengakomodasi keberagaman tersebut? Bagaimana prinsip Islam dalam mengakomodasi keberagaman tersebut? Pilihan jawabannya A. Dengan menjunjung tinggi hak-hak setiap individu sesuai dengan prinsip keadilan. Yang B. Dengan memberikan kebebasan mutlak tanpa kendali pemerintah. Yang C. Mengutamakan kepentingan umat Islam di atas segalanya. Yang D. Memaksa semua warga untuk mengikuti aturan syariat Islam secara ketat. Yang E. Membiarkan masyarakat mengatur diri sendiri. Silakan Bapak Ibu pilih jawaban yang paling tepat.
Sudah? Kalau sudah kita bahas. Yang dari dulu, membiarkan masyarakat mengatur diri sendiri ini kurang pas. Memaksa semua warga mengikuti aturan, nah ini juga salah ya, kurang pas. Mengutamakan kepentingan umat Islam, nah ini juga kurang pas karena ada umat yang lain selain agama Islam. Kemudian yang B, memberikan kebebasan mutlak tanpa kendali, ya ini juga salah. Kalau pemerintah tidak mengendalikan juga akan berbahaya. Jawaban yang paling memungkinkan, yang paling tepat adalah yang A, menjunjung tinggi hak setiap individu sesuai dengan keadilan. Jadi setiap individu dijamin sesuai dengan prinsip keadilan, baik itu yang agama Islam maupun yang non-muslim. Ini jawabannya Bapak Ibu yang A ya. Kita lihat jawabannya. Ya, A ini silahkan baca. Kalau sudah, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 4 ya Bapak Ibu, mohon maaf. Soal nomor 4. Salah satu ciri pemerintahan dalam Islam adalah menegakkan prinsip keadilan bagi seluruh rakyat. Dalam konteks modern, bagaimana penerapan prinsip ini dapat terwujud? A, memberlakukan hukum yang berbeda untuk kelompok mayoritas dan minoritas. Yang B, menerapkan hukum dengan mempertimbangkan status sosial seseorang. Yang C, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban setiap warga negara tanpa diskriminasi. Yang D, mengutamakan kepentingan pemimpin dibandingkan rakyat. Yang E, memberikan kebebasan tanpa batas kepada masyarakat. Silahkan Bapak Ibu dijawab A, B, C, D, atau E. Kalau sudah, kita bahas. Yang E ini memberikan kebebasan tanpa batas, ini kurang tepat ya. Yang D, mengutamakan kepentingan pemimpin dibandingkan rakyat, ini juga salah ya. Seorang pemimpin harus mengutamakan semuanya. Yang A ini memberlakukan hukum berbeda untuk kelompok mayoritas dan minoritas, ini juga kurang tepat. Yang B, menerapkan hukum dengan mempertimbangkan status sosial seseorang, ya ini juga salah ya. Tidak boleh mempertimbangkan status karena semua manusia itu sama hukumnya. Dalam hukum ya, dalam konteks hukum. Yang tepat, yang paling tepat memungkinkan ini adalah menjaga keseimbangan hak dan kewajiban setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi. Jadi semuanya disamakan. Yang paling tepat adalah yang C. Ya. Oke, ini jawabannya ya, C. Silahkan dibaca penjelasannya. Kalau sudah, kita lanjut ke soal nomor 5. Topik 6 ya, soal nomor 5. Dalam sistem pemberian Islam, pemimpin memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola negara berdasarkan syariat. Bagaimana cara terbaik bagi seorang pemimpin untuk menjaga amanah ini? Bagaimana cara terbaik bagi pemimpin untuk menjaga amanah ini? A, memimpin dengan keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan rakyat. B, mengutamakan kepentingan pribadi daripada kesejahteraan masyarakat. C, menggunakan prinsip musyawarah dalam mengambil keputusan. D, menjalankan pemerintahan tanpa mempertimbangkan hukum Islam. E, menentukan kewajiban berdasarkan tekanan kelompok. Silakan Bapak Ibu dijawab, mana kira-kira jawaban yang paling tepat. Sudah? Ya, kita lihat yang D ini kurang tepat ya menurut saya. Yang D, menjalankan pemerintahan tanpa mempertimbangkan hukum, ini juga kurang pas. Yang C, menggunakan prinsip musyawarah dalam mengambil keputusan. Kita kunci dulu satu ini. Kita loncat ke B dulu. Yang B, mengutamakan kepentingan pribadi daripada kesejahteraan masyarakat, ini kurang pas. Yang A, memimpin dengan keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan rakyat, ini juga kurang pas ya. Jawaban yang paling memungkinkan adalah yang C, menggunakan prinsip musyawarah dalam mengambil keputusan. Seorang pemimpin harus bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Kita lihat jawabannya. Jawabannya C Bapak Ibu ya, betul ya. Silahkan Bapak Ibu dibaca. Kita lanjut topik 7. Pendidikan nilai dan pendidikan karakter. Soal nomor 1 adalah, di sebuah kelas terdapat seorang siswa yang sering terlambat mengumpulkan tugas meskipun ia selalu meminta maaf kepada guru dan berjanji untuk berubah. Namun pada kenyataannya perilaku tersebut terus berulang tanpa adanya usaha nyata untuk perbaiki diri. Guru menyadari bahwa jika masalah ini terus dibiarkan, siswa tersebut tidak akan memahami pentingnya tanggung jawab dan dampaknya terhadap hasil belajar. Pertanyaannya adalah,
Apa langkah yang sebaiknya dilakukan oleh guru untuk membantu siswa ini belajar dan menerapkan nilai tanggung jawab? Apa langkah kita sebagai guru agar siswa tersebut memiliki rasa tanggung jawab ya? A. Mendiskusikan kesulitan yang dalam siswa tersebut, memberikan bimbingan dan mencari solusi bersama agar ia dapat mengatasi hambatan yang membuatnya terlambat. B. Memberikan tugas tambahan dengan batas waktu yang lebih ketat untuk menguji kesungguhannya dalam berubah. Yang C. Meminta siswa lain untuk membantu mengingatkan siswa tersebut tentang batas waktu pengumpulan tugas. Yang D. Membiarkan siswa tersebut belajar sendiri dari kesalahannya tanpa intervensi lebih lanjut. Yang E. Memberikan hukuman yang berat agar siswa tersebut merasa jera dan tidak mengurangi perbuatannya. Silakan Bapak Ibu dijawab pilihan soal seperti ini. Soalnya ya lumayan panjang ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu dipilih jawaban kira-kira mana yang paling tepat. Kuncinya adalah ini ya Bapak Ibu, menerapkan nilai tanggung jawab. Oke. Kita bahas ya Ibu. Yang pertama ini menurut saya memberikan hukuman tidak boleh kepada siswa. Membiarkan siswa belajar sendiri juga kurang bagus ya. Meminta siswa lain untuk membantu mengingatkan boleh-boleh saja, tetapi kalau pada waktu ini masih kurang tepat ini ya. Kemudian yang B. Memberikan tugas tambahan dengan batas waktu yang lebih ketat, ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Yang A. Mendiskusikan kesulitan dihadapi siswa tersebut. Nah, yang ini yang paling tepat Bapak Ibu ya, yang A. Jadi kita sebelum memberikan tugas mendiskusikan dulu dengan siswa tersebut kenapa dia mengalami kesulitan, kemudian kita memberikan bimbingan dan mencari solusi bersama dengan siswa tersebut dalam menghadapi hambatan agar membuatnya tidak terlambat. Kita cari masalahnya di mana. Nah, setelah ditemukan baru nanti siswa insya Allah akan siap bertanggung jawab. Kalau sudah, ini jawabannya A ya Bapak Ibu. Penjelasannya silahkan boleh dilihat di sini. Kalau sudah, kita lanjut soal nomor 2. Di sebuah sekolah setiap hari Senin diadakan upacara bendera sebagai bentuk penghormatan kepada negara dan penguatan karakter cinta tanah air. Namun ada beberapa siswa yang sering menghindari acara dengan alasan malas dan berdiri lama atau menganggapnya tidak penting. Sebagai siswa yang memahami nilai karakter kebangsaan, pertanyaannya adalah bagaimana cara paling efektif untuk membangun kesadaran teman-teman mengenai pentingnya mengikuti upacara? Ini sebagai siswa ya, kepada teman-temannya bagaimana caranya? A. Pertanyaannya ada pilihan jawabannya A, B, C, D, E. A. Meminta guru memberikan sanksi kepada siswa yang sering tidak mengikuti upacara. Yang B. Menyindir dan mempermalukan mereka di depan teman-teman agar mereka merasa bersalah. Yang C. Mengajak teman-teman berdiskusi mengenai makna dan pentingnya upacara bendera dan membangun rasa cinta tanah air. Yang D. Mengabaikan mereka karena setiap siswa memiliki hak untuk memilih apakah ingin mengikuti upacara atau tidak. Yang E. Memaksa teman-teman untuk mengikuti upacara dengan ancaman akan melaporkannya kepada guru jika tidak hadir. Silakan Bapak Ibu dijawab kira-kira mana jawaban yang paling tepat. Pertanyaannya adalah bagaimana cara paling efektif untuk membangun kesadaran teman-teman. Ini teman-teman sejawat ya, teman-teman di kelasnya kira-kira apa? Yang A, B, C, apa D, apa E? Oke. Kalau sudah, kita mulai ya. Kita mulai dari E. Yang E memaksa teman-teman tersebut ikut upacara juga kurang bagus sebagai siswa. Takutnya ribut ya, ada permasalahan. Yang D mengabaikan, ini juga kurang pas ya, tidak boleh mengabaikan sebagai siswa. Sama-sama teman jangan sampai saling mengabaikan ya. Yang C ini mengajak teman-teman berdiskusi, kita kunci dulu satu ini ya jawabannya. Kemudian yang B menyindir dan mempermalukan, ini juga kurang tepat ya, nggak boleh. Kemudian yang A meminta guru memberikan sanksi, ini boleh-boleh saja tetapi kurang pantas ya seorang siswa meminta agar gurunya memberikan sanksi. Jawaban yang paling tepat adalah mengajak teman-teman berdiskusi mengenai makna dan pentingnya upacara. Jadi
paling tepat adalah mengajak teman-temannya ya, daripada meminta kepada guru atau menyindirnya. Itu lebih baik mengajak teman-temannya untuk berdiskusi tentang makna pentingnya upacara bendera dalam membangun cinta rasa tanah air. Oke. Kalau sudah, jawabannya ya C, ini jawabannya, ini Bapak Ibu, ini penjelasannya. Silahkan dibaca. Kalau sudah, kita lanjut soal nomor 3. Dalam lingkungan sekolah, pendidikan karakter dapat diterapkan melalui berbagai metode. Salah satu metode yang efektif adalah dengan menjadikan guru dan tenaga pendidik sebagai contoh nyata bagi siswa. Pertanyaannya adalah, mengapa metode ini sangat penting dalam pendidikan karakter? A. Karena siswa lebih mudah memahami teori dibandingkan dengan contoh nyata. Yang B. Karena pendidikan karakter hanya bisa diterapkan melalui otoritas guru yang ketat. Yang C. Karena metode ini lebih murah dibandingkan dengan metode lain. Yang D. Karena guru merupakan salah satu faktor yang berperan dalam pendidikan karakter. Yang E. Karena keterampilan yang diberikan guru membantu siswa memahami dan menginternalisasi nilai dengan lebih baik melalui pengalaman langsung. Silakan Bapak Ibu dijawab kira-kira mana jawaban yang paling tepat. Kalau sudah, kita bahas ya Bapak Ibu, yang mulai dari E dulu ya. Yang E ini kita mulai dari A aja dulu. Yang A, siswa lebih mudah memahami teori dibandingkan contoh nyata. Ini mudah memahami teori dibandingkan contoh nyata, ini kurang pas. Yang B, karena pendidikan hanya bisa diterapkan melalui otoritas guru yang ketat, ini kurang pas ya. Penerapan karakter itu bisa di mana saja, selain guru juga bisa, orang tua juga bisa ya. Yang C, metode ini lebih murah dibandingkan metode lain, ini kurang pas ya. Kemudian yang D, karena guru merupakan satunya faktor yang berperan dalam pendidikan, ini juga kurang pas ya. Jadi selain guru juga ada yang lain sebagai faktor pendidikan karakter. Orang tua dan sebagai lingkungan juga masuk. Yang paling tepat adalah yang E ya ini. Karena keteladanan yang diberikan guru membantu siswa memahami dan menginternalisasi nilai dengan lebih baik melalui pengalaman langsung. Jadi contoh gurunya langsung ya. Oke, ini yang paling cepat adalah yang E. Kita lihat jawabannya ya, E ya. Itu pembahasannya Bapak Ibu, silahkan dibaca dan dipahami. Kalau sudah, kita lanjut nomor 4. Dalam pendidikan karakter, pembiasaan nilai positif harus dilakukan secara konsisten agar menjadi bagian dari kepribadian siswa. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang siswa untuk menginternalisasi nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari? A. Menerapkan nilai-nilai karakter hanya saat berada di sekolah untuk menghindari hukuman. B. Menghafal teori tentang nilai karakter tanpa menerapkannya dalam kehidupan nyata. C. Menerapkan nilai seperti disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab dalam aktivitas sehari secara konsisten. Kemudian meniru perilaku teman sebaya tanpa mempertimbangkan apakah itu baik dan buruk. Yang E. Mengandalkan guru dan orang tua untuk selalu mengingatkan tentang nilai karakter tanpa usaha. Silakan Bapak Ibu dijawab kira-kira mana jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini. Kalau sudah, kita bahas Bapak Ibu ya. Oke, yang soal nomor 4 ini ya. Yang A ini nilai hanya berada di nilai-nilai karakter hanya saat berada di sekolah untuk menghindari hukum, ini kurang pas ya Bapak Ibu. Yang B, menghafal teori tentang nilai karakter, ini juga kurang, tidak cukup jangan hanya menghafal ya. Yang D, meniru perilaku teman tanpa mempertimbangkan apakah itu baik dan buruk, ini salah ya, bisa terjerumus. Yang E, mengandalkan guru dan orang tua untuk selalu mengingatkan, nah ini juga kurang pas ya, harus dari diri sendiri ya, selain dari orang tua dan guru. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang menerapkan nilai disiplin, kejujuran, ini ya, yang C ya jawabannya ya. Nah, jawabannya C ya Bapak Ibu. Oke, kalau sudah, kita lanjut soal terakhir. Salah satu tantangan dalam pendidikan adalah memastikan bahwa nilai yang diajarkan tidak hanya dihafal, tapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana strategi yang paling efektif untuk mencapai tujuan ini? A. Memberikan hukuman yang berat kepada siswa untuk tidak menerapkan nilai karakter. Yang B. Mengajarkan nilai karakter hanya dalam mata pelajaran tertentu tanpa integrasi dalam kehidupan sosial. Yang C. Mengaitkan pendidikan karakter dengan pengalaman nyata dan memberikan contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Yang D. Memaksa siswa untuk mengikuti aturan tanpa menjelaskan alasan di balik nilai-nilai tersebut. Yang E. Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan karakter kepada orang tua siswa di rumah. Silakan Bapak Ibu dijawab kira-kira mana jawaban yang paling tepat.
Oke, kalau sudah kita bahas. Yang A ini memberikan hukuman yang berat kepada siswa, ini kurang pas ya. Yang B mengajarkan nilai karakter hanya dalam mata pelajaran tertentu, juga ini kurang pas ya. Semua pelajaran harus diajarkan tentang nilai karakter ya Bapak Ibu. Yang D memaksa siswa untuk mengikuti, nah ini juga nggak boleh ya. Yang E menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab ke pendidikan kepada orang tua, nah ini juga kurang pas ya. Jawaban yang paling pas memungkinkan ini adalah yang mengaitkan pendidikan karakter dan dengan pengalaman nyata dan memberikan contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang paling tepat Bapak Ibu ya. Jadi harus diberikan karakternya dalam kehidupan nyata sehari-hari. Oke, kita lihat jawabannya. C ya Ibu, ini penjelasannya. Kalau sudah selesai, kita topik terakhir, topik 8, itu modernisasi beragama. Soal nomor 1. Sikap modernisasi beragama menurut umat beragama untuk selalu berusaha menempatkan agama pada tempat yang seimbang dan tidak ekstrim. Modernisasi beragama dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai antar umat beragama serta memahami bahwa agama bukan untuk memecah belah, tetapi untuk menciptakan kedamaian. Pertanyaannya, apa sikap yang paling tepat yang dapat mencerminkan modernisasi beragama dalam kehidupan sehari-hari? A. Mengkritik keyakinan agama lain. B. Menghindari segala bentuk interaksi dengan orang yang berbeda agama. C. Memaksa keyakinan agama kepada orang agama lain. D. Menghargai perbedaan agama dan menjalani kehidupan toleransi. Yang E. Mengisolasi. Silakan Bapak Ibu dipilih jawaban kira-kira mana yang tepat. Kalau sudah, kita bahas. Nomor A ya, A ini mengkritik keyakinan agama lain, tidak boleh ya, ini salah, kurang tepat ya. Kemudian yang B, menghindari segala bentuk interaksi dengan orang berbeda agama, ini kurang tepat ya. Yang C, memaksa keyakinan agama kepada agama lain, ini juga ini salah ya, memaksakan nggak boleh. Yang D, menghargai perbedaan agama dan menjalani kehidupan dengan toleransi, oke. Yang E dulu ya, mengisolasi diri dari kelompok, nah ini salah. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang D, menghargai perbedaan agama atau kehidupan dengan sistem toleransi. Ini jawabannya Bapak Ibu ya, yang D. D ya, ini penjelasannya, silakan Bapak Ibu dipahami. Kalau sudah, kita lanjut soal nomor 2. Di masyarakat Indonesia memiliki keberagaman agama, terdapat berbagai cara dalam beribadah, menjalankan tradisi dan merayakan hari besar agama. Misalnya ketika warga di suatu desa gotong royong membantu tetangga yang sedang mengadakan acara keagamaan tanpa memandang perbedaan keyakinan. Apa bentuk perilaku? Pertanyaannya, apa bentuk perilaku yang dapat Anda lakukan sebagai pelajar untuk mendukung modernisasi beragama di lingkungan sekitar Anda? A. Meminta teman berbeda agama untuk mengikuti kebiasaan yang sama seperti yang kita lakukan. B. Menyatakan bahwa tradisi agama lain kurang sesuai. Yang C. Menyebarkan informasi yang tidak akurat tentang agama lain. D. Menghormati cara beribadah dan tradisi agama lain. Yang E. Menghindari interaksi dengan teman yang berbeda agama. Silahkan Bapak Ibu dijawab, kira-kira mana jawaban yang paling tepat. Kalau sudah, kita bahas ya. Yang A, meminta teman berbeda agama untuk mengikuti, ini kurang pas ya, ini salah ya, kurang tepat. Menyatakan bahwa tradisi agama kurang sesuai, juga ini nggak boleh ya, ini kurang pas jawabannya ya. Menyebarkan informasi yang tidak akurat, nah ini juga salah, kurang tepat. Menghormati cara beribadah dan tradisi agama lain, nah ini jawaban yang paling memungkinkan, ini adalah yang D ya. Yang D Bapak Ibu ya, menghormati. Kalau ini berarti kurang tepat ya, jawabannya D. Ini penjelasannya. Kalau sudah, kita lanjut ke soal nomor 3. Suatu hari terjadi perbedaan pendapat di masyarakat mengenai penyelenggaraan acara keagamaan yang melibatkan fasilitas umum. Sebagian masyarakat mendukung, sementara sebagian lainnya merasa keberatan karena alasan tertentu. Sebagai seorang pelajar yang memahami nilai-nilai moderasi beragama, apa langkah yang bisa Anda usulkan untuk menyelesaikan perbedaan tersebut? A. Mencari jalan tengah melalui dialog terbuka dan saling menghormati pandangan kedua pihak.
Yang B, meminta masyarakat mayoritas untuk mengambil keputusan. Yang C, menyerahkan penyelesaian sepenuhnya kepada tokoh agama tanpa melibatkan pihak lain. Yang D, membiarkan perbedaan pendapat berjalan terus agar masing-masing belajar dari konflik. Yang E, menghindari pembicaraan tentang permasalahan ini agar tidak terjadi konflik lebih besar. Silahkan Bapak Ibu dijawab mana kira-kira jawaban dari soal pertanyaan yang ini. Kalau sudah, kita bahas ya Bapak Ibu. Oke, dari mulai E ya, ini menghindari kurang pas menurut saya. Membiarkan pendapat ini juga kurang pas. Menyerahkan ini juga sama. Meminta masyarakat mayoritas ini juga sama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Dialog terbuka. Oke, jawabannya A ya Bapak Ibu, betul. Kemudian penjelasannya. Soal nomor 4. Dalam sebuah diskusi di sekolah, beberapa siswa memiliki pandangan berbeda mengenai cara berinteraksi dengan teman yang memiliki keyakinan agama berbeda. Sebagai seorang pelajar yang menjunjung moderasi beragama, sikap apa yang paling tepat dalam menghadapi perbedaan tersebut? A. Menghindari teman yang berbeda agama. B. Memaksakan pandangan agama sendiri. Menghormati keyakinan teman lain. D. Menyebarkan pandangan negatif. Yang E. Mengabaikan perbedaan agama dan menolak membahasnya dalam lingkungan sekolah. Kira-kira Bapak Ibu mana yang paling tepat? Silahkan Bapak Ibu dijawab A, B, C, atau D. A, B, C, D, E. Kalau sudah, kita bahas. Oke, yang pertama mengabaikan perbedaan. Ini kurang pas Bapak Ibu ya jawabannya. Menyebarkan pandangan negatif. Ini juga nggak boleh, kurang pas ya. Memaksakan pandangan agama sendiri agar teman lain memahami keyakinan yang benar. Ini kurang pas ya, nggak boleh. Menghindari teman yang berbeda agama juga kurang. Jawaban yang paling pas, mungkin yang paling benar adalah menghormati keyakinan teman lain, berdiskusi dan sikap terbuka, tetap menjalin pertemanan dengan saling menghargai. Ini jawaban yang paling tepat Bapak Ibu ya. Yang C. Soal terakhir Bapak Ibu, ini jawaban dan penjelasannya silahkan boleh dibaca. Oke. Kalau sudah, kita soal terakhir. Di sebuah nomor 5, di sebuah lingkungan yang beragam ada perbedaan pendapat tentang bagaimana merayakan hari besar keagamaan di ruang publik. Sebagaimana orang ingin acara tersebut berlangsung besar-besaran, sementara yang lain merasa perlu ada batasan agar tidak mengganggu kenyamanan bersama. Bagaimana pendekatan yang paling sesuai dengan prinsip moderasi beragama dalam menyelesaikan perbedaan ini? Silakan Bapak Ibu, itu pertanyaannya. Pilihan jawabannya adalah mengabaikan keluhan kelompok yang tidak setuju. Nah, yang B memutuskan sendiri, yang C mencari solusi yang adil, yang D melarang semua perayaan keagamaan, yang E menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pemuka agama. Silakan Bapak Ibu dijawab. Oke, kalau sudah, kita jawab Bapak Ibu ya. Oke, ini pertanyaannya. Jadi yang E ini menurut saya ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Yang ini juga melarang nggak boleh, kurang tepat. Yang B memutuskan sendiri juga kurang tepat ya. Mengabaikan keluhan ini juga ini nggak boleh. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C Bapak Ibu ya. Mencari solusi adil melalui dialog bersama. Oke, itu saja ini jawabannya dan penjelasannya. Mudah-mudahan soal yang kita bahas kali ini ada manfaatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.